Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih menanamkan kesabaran sehingga baik ketika senang dan ketika susah kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah, yaitu Masjid Babut Taqwa, dengan harapan pertama mendapat pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya, yang kedua mendapat pengakuan sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, yang ketiga berhak dan layak mendapatkan hidayahnya yang akan membimbing kita, mengantarkan kita, menunjukkan kita sampai pintu sorga. Dan kita juga berharap dengan hadir di majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kita menuju sorga yang dijanjikan olehnya. Derajat kita diangkat, dosa kita diampuni, kesalahan kita ditutupi, rezeki kita diluaskan, umur kita dipanjangkan. Siang ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema, yaitu berlindung kepada Allah dari aneka fitnah yang menyesatkan. Kita diperintahkan berlindung kepada Allah karena manusia itu dhaifan, sangat lemah sekali. Yang kedua, manusia itu fakir, banyak kebutuhannya. Sementara Allah maha kuat, siapapun yang dihadapinya pasti tak berdaya. Tapi dalam waktu yang sama Allah tuh ghaniyun. Apapun kebutuhan hambanya, apapun keinginan hambanya, apapun tujuan hambanya, pasti disampaikan, pasti dicukupkan, pasti dipenuhi. Oleh karena itu berlindunglah kepada Allah kalau kita merasa lemah. Dari apa? Di antaranya dari aneka fitnah. Jadi fitnah tuh banyak banget itu. Jadi jangankan yang banyak, yang sedikit saja kita lemah untuk menghadapi fitnah itu. Seperti fitnah anak, banyak itu ibu-ibu yang mengeluh kepada saya tuh tentang anaknya. Padahal anak saya juga sama 11-12. Ada yang mengeluh tentang istrinya, mengeluh tentang suaminya, ada yang mengeluh tentang ekonominya, ada yang mengeluh tentang menantunya, tentang mertuanya, tentang besannya. Itu menunjukkan manusia itu dhaifan, sangat lemah. Karena manusia itu ketika dilahirkan dalam keadaan lemah, kemudian setelah lemah dikuatkan, setelah kuat dilemahkan. Itulah fitrah manusia, sunnatullah yang Allah tetapkan kepada manusia. Kemudian aneka fitnah yang menyesatkan itu adalah merupakan bagian dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya dari macam-macam fitnah yang menyesatkan.
Jadi tujuan tidak akan disampaikan, kebutuhan tidak akan dipenuhi, keinginan tidak akan dicukupi. Artinya itu sesat itu. Padahal kita ingin tadi apa? Tujuan disampaikan, kebutuhan dicukupi, keinginan dipenuhi. Apa doanya? Allahumma ya Allah, a'izni, lindungi aku, min mudhillatil fitan, dari aneka macam fitnah yang menyesatkan, yang menghancurkan, yang membinasakan, yang mencelakakan, bahkan yang mengantarkan ke neraka. Jadi kalau ada orang tua tidak mampu menghadapi fitnah anak, kemudian tidak berlindung kepada Allah, maka anak itu menyebabkan orang tuanya masuk neraka. Gara-gara anak masuk neraka, itu fitnah. Makanya fitnah apapun yang ditimpakan Allah kepada hambanya, termasuk kepada kita, pertama kita minta perlindungan kepada Allah yang maha kuat, yang maha kaya. Jadi Allahumma ya Allah, a'idni, lindungi aku, min mudhillatil fitan, dari berbagai macam fitnah. Hadis riwayat Ahmad. Karena ternyata cobaan yang diujikan oleh Allah, ikhtibar itu cobaan, balaun ujian. Jadi setiap manusia itu diuji, dicoba dengan ujian, dan ujiannya itu ada dua. Kalau merujuk kepada hadis, ujian itu namanya musibah. Musibah itu tidak akan salah. Musibah itu tidak akan tertukar. Itu namanya musibah. Yang kedua ada ikhtibar, cobaan yang diujikan sebagai balaun. Berupa apa? Berupa fitnah. Jadi ujian itu ada dua. Pertama musibah, yang kedua fitnah. Nah, ada 10 cara agar dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari aneka fitnah yang menyesatkan. Bagaimana supaya kita tidak dikalahkan oleh fitnah itu, tidak diarahkan ke neraka, tidak dikuasai oleh setan. Yang pertama, perbanyak berbuat baik. Perbanyak berbuat baik. Kalau bisa berbuat baiknya itu seperti Allah berbuat baik kepada kita. Ahsin kama ahsanallah ilaika. Kamu harus berbuat baik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kadangkala kita lupa, kadangkala kita lalai bahwa Allah tuh setiap hari berbuat baik kepada kita. Contohnya, menghirup nafas dan mengeluarkan nafas, itu kebaikan dari Allah. Kenapa? Karena itu otomatis, kita tidak melakukan itu. Kalau kita yang melakukannya, kita bisa menghitungnya. Ibu tadi dari subuh sampai sekarang berapa kali ibu bernafas? Nggak tahu kan? Iya. Kemudian berkedip. Berkedip juga kebaikan Allah. Bayangkan kalau kemudian Allah serahkan yang namanya berkedip kepada kita, repot itu. Kapan masaknya? Berkedip aja terus. Banyak itu. Demikian pula jantung ketika memompa darah. Jadi dipompakan ke seluruh tubuh. Kita cuman bisa merasakan detak jantung itu. Tapi kita tidak bisa menghitung, tidak tahu berapa kali jantung itu berdetak. Dari subuh sampai sekarang. Kalau berhenti gimana?
mati. Jangankan berhenti, lelet aja capek ya biar. Lelet aja nyesek. Ya. Kan makin lama detak jantung itu makin lambat. Apalagi kemudian darahnya tersumbat. Apalagi kemudian darahnya kental. Wah, udah Bu. Ya. Hidup itu capek banget Bu. Ya. Ya. Ibu ada yang jalan sebentar capek ada ya? Atau jalan sebentar nyesek gitu ya. Nah, itu ada kaitannya dengan jantung. Ada kaitannya dengan paru-paru, ada kaitannya dengan darah. Itu banyak kebaikan Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita sadari. Ya. Oleh karena itu kita perbanyak berbuat baik. Ya. Karena itu wasilah untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tinggalkan dan jauhi segala bentuk kemunkaran. Ya. Munkar itu lawan daripada ma'ruf. Ya. Ma'ruf itu diakui, sedangkan munkar diingkari. Diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi kebaikan ikuti, kemunkaran jauhi. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari 4 kemunkaran. Ya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya. Jauhi itu 4 kemungkaran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu pertama dari kemunkaran akhlak. Akhlak yang tercela. Ya. Jauhi itu Bu. Ya. Yang kedua, dari kemunkaran amal. Ada amal yang tidak terpuji itu, ya. Seperti judi, zina, mabuk. Akhlak yang munkar itu iri, dengki, benci, ya. Tadi saya buka snack video, itu ada ungkapan hikmah, ya. Ungkapan hikmah yang menarik. Tentang apa? Tentang fitnah. Fitnah itu dibuat, diciptakan oleh orang yang dengki, oleh orang yang iri, oleh orang yang benci. Ya. Jadi fitnah itu datangnya dari orang yang iri, orang yang benci, orang yang dengki. Kemudian fitnah itu disebarkan oleh orang yang dungu, oleh orang yang tolol, oleh orang yang bego. Ya. Ya. Jadi diciptakan oleh orang yang dengki, iri dan benci, disebarkan oleh siapa? Oleh orang yang bodoh, ya. Kemudian apa? Tolol, ya. Bego, ya. Kalau kata Rocky Gerung namanya dungu, ya. Kemudian, ya, dipercaya, Bu. Dipercaya oleh orang yang bodoh. Dipercaya oleh orang yang bodoh. Ya. Kemudian baru berhenti ketika sampai pada orang bijak. Jadi orang bijak itu kalau dia nonton fitnah, mendengar fitnah, nggak disebarkan. Ya. Ya. Nggak disebarkan, nggak dipercaya. Itu tandanya orang bijak. Kemudian ada kemunkaran yang namanya keinginan hawa nafsu. Ya. Gaji sudah gede masih ingin nyolong. Gaji sudah gede, tunjangan banyak, masih korupsi. Kalau dulu kan korupsi itu miliaran ya Bu ya. Sekarang korupsi itu triliunan Bu. Ada yang satu orang tuh korupsinya 11 triliun Bu. Bayangkan dibelikan nasi uduk berapa bungkus. Tapi kemudian ada orang yang korupsinya tuh sampai 270 triliun Bu. Ya, ada Bu. Ya. 270 triliun itu kalau dibeli kapal pesiar ya, itu bisa beli 10 Bu.
Karena satu kapal pesiar tuh harganya 27 triliun. Bisa beli 10 tuh, Bu. Tapi terakhir, Bu, ya, ada orang yang korupsinya tuh 1000 triliun, Bu. Ya, ada, Bu. Padahal kan makannya satu piring ya, Bu ya. Betul kan? Iya. Makannya satu piring, minumnya satu gelas. Tidurnya bantalnya satu, gulingnya satu, kasurnya satu, kamarnya satu. Ya. Tapi kemudian hawa nafsunya tidak puas, Bu. Hawa nafsunya bukan hanya nyuruh pelit, tapi juga nyuruh rakus, Bu. Hak orang dirampas, Bu. Hak orang dirampok, Bu. Ya. Kemarin saya buka di Instagram, Bu. Di Bogor, Bu. Nggak tahu tuh belinya berapa, tapi ya ditawarkan itu per 100 meter itu 50 juta, Bu. Tanahnya doang di Bogor 50 juta ya. 100 meter ya. Nggak tahu belinya berapa, Bu ya. Untungnya besar banget ya. Ada sampai 100 ya. Kalau di Jakarta mah mahal banget, Bu ya. Itu ada resto, Bu, ditawarkan 15 miliar, Bu. Ada, Bu ya. Saya punya rumah di kampung ya. Ukurannya itu sekitar ya 100 meteran lah. Baru dibetulin sama istri saya tuh, pasang keramik, pasang plafon. Udah gitu ibunya meninggal, dijual, Bu. Dikontrakan nggak ada yang laku, Bu. Nggak mau kontrak di kampung, Bu. Iya, kalau kosong kan nanti lama-lama rusak ya. Akhirnya kan warisan tuh nggak boleh ditunda-tunda. Ya. Kemudian dijual, ternyata lakunya 25 juta. Bayangkan, rumah gede, ya kamarnya 3, Bu. Dapurnya 1, ruang tamunya lebar. Lakunya cuma 25 juta. Ya. Dibagikan waris 4 orang, nggak tahu dapat berapa. Ya. Tapi ada penyakit, ya, Bu, ya, penyakit apa tadi kemunkaran dalam bentuk penyakit. Ya. Jadi ada penyakit yang dokter tidak tahu, ya, tidak tahu, baik dokter umum maupun dokter spesialis nggak tahu ini penyakit apa, ya. Ya. Bahkan tidak tahu juga obatnya apa. Makanya kita minta dijauhkan oleh Allah dari 4 kemunkaran. Pertama, kemunkaran akhlak. Yang kedua, kemunkaran amal. Yang ketiga, kemunkaran keinginan, hawa nafsu. Yang keempat, kemunkaran apa? Penyakit. Penyakit. Kan harusnya semakin banyak rumah sakit, semakin banyak dokter, maka semakin sedikit yang sehat, ya. Tapi coba dicek tuh. Koja itu kan udah berapa bangunan kan ditambah ya, tapi tetap aja antri berjejal. Saya pernah antri untuk berobat pakai BPJS, Bu. Ngambil pendaftarannya sebelum subuh anak saya. Kemudian saya datang jam 8. Itu sampai jam 3 belum dipanggil, Bu. Pas dipanggil dokternya udah tutup, Bu, bayangkan. Saya tanya gimana besok ini bisa dipakai? Nggak bisa. Besok Bapak antri lagi, bayangkan. Ya. Ya. Makanya mending sehat, mending sakit tuh. Mending sehat. Mending kaya, mending miskin. Mending kuat, mending lemah. Ya. Yang ketiga, Bu. Ya. Supaya kita dilindungi oleh Allah dari fitnah yang menyesatkan itu, cintai orang miskin, Bu. Cintai orang miskin. Karena kalau kita mencintai orang miskin, pertama akan dimenangkan oleh Allah. Makanya ketika pilkada, ya, ketika pileg, ya, ketika pemilu, maka ya, yang lebih ya, dijadikan apa? Prioritas itu orang miskin, Bu. Ya, orang miskin mah dikasih 30.000 aja mau, Bu. Apalagi serangan Fajar kan.
Ada yang dapat 600.000, ada yang dapat 2 juta, padahal 5 tahun sekali. Ya, siap menyumbangkan suaranya. Ya. Iya. Makanya kalau Indonesia masyarakatnya pinter-pinter, masyarakatnya kaya-kaya, tidak bodoh-bodoh dan tidak miskin-miskin, maka serangan fajar itu tidak akan laku. Politik uang itu tidak akan laku. Ya. Ya. Makanya cintai orang miskin, karena dengan mencintai orang miskin, Allah akan memberi kemenangan. Ya. Ya. Makanya orang yang menang di pemilu itu tidak hanya sekedar curang ya. Ya. Ada yang mengatakan curang, tapi ada yang lebih daripada itu, karena mereka peduli dengan orang miskin, bagi-bagi bansos. Oh, itu. Jangankan orang miskin, orang kaya juga senang bansos ya. Itu yang antri bansos di kelurahan kan, ya, pakai motornya bagus-bagus, Bu. Udah gitu di tangannya, ya, di jarinya, ya, di lehernya itu emas-emas, Bu. Oh, bawa ini, Bu. Artinya bukan hanya orang miskin saja yang doyan bansos ya. Orang kaya juga doyan bansos. Ya. Dan kemudian ternyata dengan mencintai orang miskin, itu Allah akan memberikan rezeki, Bu. Ya. Ibu jangan rugi, Bu. Ya. Jangan merasa rugi ketika berbagi dengan orang miskin. Sebab lewat itulah Allah akan ngasih rezeki. Ya. Bukan hanya kemenangan, tapi juga keluasan rezeki. Nanti ada doanya, Bu, ini, Bu. Kaitannya dengan ya, berlindung dari aneka fitnah yang menyesatkan. Yang kelima, Bu, kalau kita mau aman, selamat dari fitnah yang menyesatkan karena dapat perlindungan dari Allah, usahakan mati aman dan selamat dari bencana dan azab, Bu. Ya. Katanya umur negara dan bangsa Indonesia itu tinggal 5 tahun lagi, Bu. 2030 nggak ada Indonesia, Bu. Ya. Ya. Saya kan sekarang 63 ya. Berarti pas 68 tahun tuh Indonesia nggak ada, Bu. Ya. Sebab ternyata kalau misalnya terjadi perang besar yang namanya Malhamah Kubro itu, ya, dengan senjata seperti sekarang ini, ya, itu satu kali tekan nuklir mungkin sebelah bumi udah habis ya. Ada dari Cina, ya, ada dari Iran, ada dari Amerika, ada dari Israel, semuanya nembakin nuklir. Kemudian meledak di Indonesia, habis di Indonesia tuh. Ya. Ini, ya, Ibu jangan tenang-tenang aja, Bu. Ya. Ibu ada rasa takut nggak seperti itu, Bu? Kalau kita takut, minta perlindungan kepada Allah supaya aman dan selamat, ya. Itu termasuk fitnah yang menyesatkan. Kata mudil itu bisa berarti menyesatkan. Tapi dalam waktu yang sama bisa menghancur leburkan. Bayangkan 200 rudal dikirim ke Tel Aviv, hancur kan? Ya. Tapi berkali-kali Israel kemudian meluncurkan rudal ke Gaza, itu kan ratusan kali, ini satu kali 202 kali itu kalau nggak salah tuh ya. Nasibnya itu kan pelajaran buat kita. Bagaimana kalau rudal itu diarahkan ke Indonesia, Bu? Nyangkut di kebantenan, Bu. Gimana, Bu? Iya. Ya, cintai orang miskin supaya Allah ngasih kemenangan. Cintai orang miskin supaya Allah ngasih rizki. Cintai orang miskin supaya Allah melindungi kita dari aneka fitnah yang menyesatkan, yang mencelakakan, yang membinasakan, yang menghancurkan, bahkan memasukkan kita ke dalam neraka. Yang keempat, dapatkan ampunan Allah dan kasih sayangnya. Ya. Dapatkan rahmatullah. Makanya orang yang meninggal itu kan didoakan Allahu yarham. Ya. Ya. Kalau ulama sudah meninggal, rahimahullah, ya. Kalau masih hidup, hafidhahullah. Jadi orang yang beruntung itu ketika hidup dijaga oleh Allah,
sebagai hambanya ketika mati, ya, dikasihi, dirahmati Allah, ya, yang akan mendapatkan tiket masuk surga. Di dunia dibahagiakan. Bahagia dengan rahmat Allah tuh, ya, lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia. Ya. Karena manusia itu sejatinya hidup di dunia itu sedang mengumpulkan, ya, mengumpulkan kontrakan, ya. Udah berapa pintu, Bu? Ada yang mengumpulkan uang untuk haji dan umroh, ya. Ya. Ada yang umurnya 60 tahun daftar haji, nanti 58 tahun baru berangkat, tuh. Ya, 58 tahun ya daftar, umur 60 tahun berangkat nggak, Bu, ya? Iya, tapi kalau ada niat insya Allah Allah berangkatkan ke surga, Bu. Ya. Iya, Bu. Makanya Allahumma gfirli warhamni. Ya, jangan lupa, Bu. Allahumma gfirli warhamni. Ya. Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku. Diampuni oleh Allah, aman dan selamat dari bencana di dunia dan neraka di akhirat. Sedangkan dirahmati insya Allah, ya, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga, Bu. Ya. Ada anak namanya Magfiroh. Ya. Magfiroh ada tuh. Ada anak namanya Marhamah, kan itu. Itu doa dari orang tua supaya dapat ampunan dari Allah, ya, aman selamat di dunia dari bencana, aman selamat di akhirat masuk surga, tidak masuk neraka. Yang kelima, Bu, usahakan mati aman dan selamat dari bencana dan azab. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, ya, ya, untuk dapat berbuat baik. Ya. Berbuat baik itu susah, Bu. Berbuat baik itu berat. Kecuali kalau diringankan dan dimudahkan oleh Allah. Berdoa, Bu, supaya, ya, diringankan, dimudahkan berbuat baik. Mana doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Kemudian apa? Watarkal munkarat, meninggalkan kemunkaran, ya. Karena ternyata kemunkaran itu ringan banget, Bu. Kemunkaran itu mudah banget. Kemunkaran itu gercep banget, Bu. Gercep banget. Tuh saya tadi terakhir dapat dari snack video, Bu. Itu para pelaku sodomi, Bu. Itu mungkin ada 100 orang, Bu. Satu ruangan digerebek polisi, Bu. Pada telanjang, Bu. Itu cowok semua, Bu. Ya. Dan itu yang mengundang azab di zaman Nabi Lut, Bu. Sampai kemudian ditimpa dengan batu yang membara. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanah, ya, ke bagian bumi yang paling dalam. Siapa? Umat Nabi Lut. Kenapa? Karena dia melakukan liwat. Liwat itu homoseks, ya. Atau apa, Bu? Lesbian, ya. Gitu kan? Atau disebut juga sodomi, ya, karena sodomi itu dikaitkan dengan sebuah tempat di zaman Nabi Lut yang namanya apa? Sodom, ya. Kemudian, ya, wa hubbal masakin, ya. Kita juga minta pertolongan dari Allah agar bisa mencintai orang miskin, Bu. Ya, orang miskin. Coba, Bu, di Masjid Al-Ikhlas tuh, ya, Kebon Baru, itu merbot itu gajinya 2,5 juta. Kenapa? Karena merbot itu di samping bisa sebagai office masjid, ya, bisa bersih-bersih, ya, bisa ngepel dan sebagainya. Dia juga bisa adzan. Dan adzannya tuh bagus banget tuh. Setelah bisa adzan, dia bisa, ya, menggantikan imam rawatib. Dan suaranya sama dengan imam rawatib, bagusnya, Bu. Bagus. 2,5 juta, ya. Di tempat lain rata-rata 1,5 juta, ya. Nggak tahu di Babu Takwa berapa, Bu. Ya. Tapi kemudian kalau orang misalnya gajinya 1 bulan sebagai merbot 600.000 misalnya, ya, berarti seharinya berapa, Bu? 20.000. Iya. Kalau tidak punya istri cukup nggak, Bu, 20.000? Bu? Nah sekarang kalau punya istri
Coba. Ibu suka bantu nggak sama berbuat di sini? Nah, kasih Bu. 100.000 kasih Bu. 50.000, 20.000, 10.000. Kalau masing-masing ngasih 5.000 kan lumayan Bu. Ya, karena ya untuk makan saja jauh daripada cukup ya biar. Ya. Kemudian wa antagfirali wa tarhamani, ya. Aku juga memohon kepada engkau agar engkau mengampuni dosaku dan merahmatiku. Ya, mengasihiku dan menyayangiku, dikasih disayang. Ada orang yang ngasih tapi tidak sayang, ada ya? Ada, ngasih tidak tapi tidak sayang. Ya. Jadi setiap keinginan anak itu diikutin Bu. Ya. Semua yang diinginkan oleh anak dia ikutin. Padahal belum tentu baik buat anak ya. Ya. Bisa jadi itu Bu. Tapi ada orang yang sayang tapi tidak ngasih. Jelek juga ya. Sayang tidak ngasih. Yang bagus itu yang ngasih dan sayang. Kalau ngasih itu kan urusan lahir ya biar. Kalau sayang urusan batin ya. Ibu suaminya kan makin lama makin tua ya biar. Ya, iya. Nah, ya. Itu rasa cintanya makin lama makin berkurang. Tapi ada yaitu rasa kasih dan sayangnya. Ya. Walaupun sudah tua tapi tetap kasih dan sayang. Ya. Kemudian wa idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Dan apabila engkau ya menghendaki menimpakan bencana dan azab kepada satu kaum, satu bangsa, ya, maka ketika aku ada di dalamnya, ya, wafatkan aku, matikan aku tanpa ditimpa bencana, Bu. Ya. Jadi ada orang yang matinya tuh mati jelek, Bu. Mati jelek itu mati karena ditimpa bencana. Ya. Jadi jangan sampai ya, kita mengalami perang dunia ketiga, Bu. Jadi ketika mau terjadi perang dunia ketiga, minta oleh Allah diwafatkan. Ya. Sebab kalau kita mengalami perang dunia ketiga, kemudian kita kena dan mati, itu namanya mati apa Bu? Mati jelek. Mati jelek. Ya. Ini doa bagus Bu, supaya kita mati bukan karena bencana Bu. Ya. Jadi Rasul pernah berdoa Bu. Ya Rasul, ya Allah, ya. Doanya apa? Minta supaya umatnya tidak dibinasakan dengan kelaparan. Doanya dikabul oleh Allah. Ya. Yang kedua dia berdoa supaya umatnya tidak dimatikan dengan ditenggelamkan di laut atau dengan bencana alam. Ya. Dikabul doanya. Ya. Tapi kemudian ketika berdoa, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku karena perpecahan. Jangan binasakan ya umatku karena perang saudara. Ya. Dan itu tidak dikabul Allah. Jadi ternyata binasanya umat Islam itu, binasanya umat Nabi Muhammad SAW itu bukan karena kemiskinan. Bukan karena bencana alam. Tapi karena bencana yang berkaitan dengan perpecahan dan peperangan. Jadi Islam dengan Islam perang. Ya. Kalau kemudian Islam dengan tadi kan Iran dengan Israel kan itu bukan ini kan. Tapi kalau terjadi Islam dengan Islam, ya misalnya Saudi perang dengan Kuwait, nah itu termasuk bencana. Allah tidak menjamin, ya Allah membinasakan mereka. Ya. Kemudian apa? Ya. Di sini jelaskan wa'idni min mudillatil fitan. Itu ujungnya Bu. Awalnya minta kemudahan dan kekuatan untuk berbuat baik. Ujungnya minta dilindungi dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Ya. Jadi kalau kita mau aman dan selamat dilindungi oleh Allah dari fitnah yang menyesatkan, pertama berbuat baik. Yang kedua tidak berbuat munkar. Yang ketiga mencintai anak yatim. Yang keempat dapatkan maghfirah dan rahmat Allah, ya. Gitu, Bu. Kemudian minta kepada Allah agar aman dan selamat dari bencana yang mematikan. Itu namanya fitnah. Fitnah itu bencana yang mematikan.
baik itu perang ya atau yang lainnya. Ya. Yang keenam Bu, hidupkan sunnah Nabi Bu. Sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Di bulan Ramadan, di bulan Muharram itu kan ada sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi itu? Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dolim, jangan melakukan kesyirikan. Kalau ada orang musyrik kemudian menyerang, maka balas serangannya, lawan itu. Karena orang musyrik itu ketika menyerang, ketika memerangi umat Islam, dia tidak menggunakan adab perang. Ya, kalau Islam itu tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh tempat ibadah, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh orang yang sedang ibadah di tempat ibadah. Bahkan tidak boleh yang namanya mendebang pohon dan sebagainya. Tidak boleh merusak fasilitas umum. Tapi yang dilakukan oleh mereka semuanya disikat ya. Anak-anak dibunuh, wanita dibunuh, orang tua dibunuh, orang sakit juga dibunuh, masjid dihancurkan ya. Bahkan yang sedang ngungsi juga tempat ngungsinya dihancurkan. Sedang antri untuk mendapatkan makanan dihancurkan juga. Padahal kalau kita lihat ya bagaimana nasib saudara kita di Palestina itu, mereka untuk mendapatkan makanan yang sebenarnya nggak banyak, sedikit lah, hanya untuk menutupi rasa lapar, itu pun nggak tertutupi. Tapi dia harus berjalan berkilo-kilo Bu. Nah, di antaranya ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, ketika tidak dapat, pulang nyampe ke rumah mati, Bu. Ya. Itu, Bu. Kita kan enak, pagi nasi uduk, lontong. Siang apalagi, Bu? Sore ada, Bu, gampang. Enggak usah antri, Bu. Tinggal punya duit aja kita. Tapi saudara kita di sana, Bu, keamanannya, ya. Kemudian keselamatannya, ya. Kesehatannya, rumah sakit aja dibom ya. Ya, kemudian juga kesejahteraannya ya. Jadi hidupkan sunnah Nabi Bu, sehingga dicintai Allah, diampuni dosa, serta mendapatkan bonus Al-Kautsar ya. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Rasul itu, mengikuti sunnah Rasul itu, pasti dicintai Allah, pasti diampuni dosanya oleh Allah, dan kemudian bukan hanya dimasukkan ke dalam surga, tapi juga dapat bonus namanya Al-Kautsar ya. Ya. Nah di bulan Muharram ada saum ya. Nah nanti 9-10 ada tuh Tasu'a Asyura ya. Tasu'a Asyura. Insyaallah bapak-bapak katanya mau ngadain iftar jama'i ya. Ibu-ibu silakan yang mau zakat, infak dan sedekah ya. Bisa dititipkan ke Mas Rijal Nasution, atau bisa dititipkan ke Pak Rojali, atau bisa dititipkan ke Ustadz Nasiruddin ya. Jadi kalau tidak Sabtu Ahad katanya. Ya, itu insyaallah Bu ya. Bisa gabung dengan ibu-ibu, bisa insyaallah ya. Iftar jama'i. Kemarin pernah Bu. Jadi tahun-tahun sebelumnya ya, itu ketika Ustadz Nasiruddin menyarankan supaya ada iftar jama'i setiap saum sunat, kita dulu pernah itu Bu. Setiap saum sunat adalah iftar jama'i. Tapi kemudian Bu, ya, yang makan pertama itu yang tidak saum Bu. Iya. Jadi dia bawa anaknya lagi Bu, nggak saum. Sementara yang saum kan sabar ya Bu. Dia zikir dulu, salat sunat dulu. Pas ke sana udah habis Bu. Akhirnya udah dipending, di stop ya. Nah bagaimana kita menyiasatinya supaya yang buka bersama itu orang yang saum ya, gitu kan gitu. Karena orang yang saum itu nggak kelihatan ya. Bisa nggak membedakan orang saum dengan orang yang tidak saum? Nggak bisa ya. Kalau ditanya saum nggak, saum, padahal enggak kan. Nggak bisa jadi Bu ya. Iya. Yang ketujuh Bu, jaga Islam sebagai agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mati husnul khatimah atau mati syahid. Allahumma ya, inni as'aluka husnal khatimah ya, kita minta mati supaya husnul khatimah. Mati ya, ketika hidupnya menghidupkan sunnah Rasul, ketika matinya mati ya dalam keadaan Islam. Oleh karena itu dia insya Allah akan dilindungi dari fitnah yang menyesatkan.
Apalagi bisa mati syahid, Bu. Ya, mati syahid itu kalau minta kepada Allah, walaupun tidak terjadi peperangan, matinya mati syahid, Bu. Matinya di atas kasur, bukan di medan tempur. Tapi setelah sholat, ketika sujud kita berdoa, ya Allah, matikan saya sebagai syuhada. Matikan saya sebagai orang yang mati syahid. Walaupun tidak terjadi peperangan di tempatnya, kemudian matinya di atas kasur bukan di medan tempur, nah, maka matinya tetap apa? Mati syahid, ya. Kemudian yang ke-9 yang terakhir, jadikan apa? Yang ke-8 dulu ya. Jadikan kebaikan sebagai penutup amal, ya. Sebab nanti Bu ada orang yang berbuat baik sampai jarak dia dengan surga tinggal 1 jengkal, Bu. Tapi kemudian dia berbuat jahat, akhirnya masuk neraka. Ada orang yang berbuat jahat sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 jengkal. Tapi kemudian dia bertobat dan berbuat baik, masuk surga, Bu. Ya. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Jadikan kebaikan itu sebagai penutup amal. Ada orang yang matinya sedang sujud, ada ya. Yahya Waloni matinya sedang apa, Bu? Sedang khutbah Jumat, Bu. Ada. Ya, itu ada, saya punya jamaah di Bea Cukai, dulu suka ngisi ya. Dia koordinator taklimnya ya. Tapi dia juga menantunya ustadz juga, teman saya tuh. Kemudian karena dimutasi ke tempat lain, ya jadi kajian di tempat itu ditiadakan. Asalnya ada, Bu. Jadi tiap pekan saya ngisi. Nah, kemudian terakhir ya, dia sedang ngisi khutbah Jumat, Bu, menjelaskan tentang kematian. Kemudian ketika jadi imam sholat, kemudian amruk, Bu, meninggal dunia, Bu. Ya. Itu mati sedang ibadah, Bu. Mati sedang taat kepada Allah SWT. Yang ke-9, jadikanlah saat bertemu dengan Allah sebagai hari yang terbaik, ya. Hari yang terbaik itu hari untung. Hari yang terjelek hari naas. Dalam Al-Quran ada dua-duanya. Hari naas itu hari ketika ditimpa dengan azab, kemudian dia mati. Hari naas itu hari sial. Sedangkan hari untung ya, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi ketika bertemu dengan Allah, itu hari menjadi hari yang terbaik. Bisa melihat Allah, bisa dilihat Allah, bisa diajak bicara oleh Allah, kemudian diampuni dosanya, ditutup kesalahannya, kemudian diakui sebagai hambanya, dan dipersilahkan masuk surganya. Itu yang kita inginkan. Dan yang terakhir, yang keberapa? Ke-10 ya. Tinggalkan yang namanya zina. Ya. Tinggalkan dan jauhi yang namanya zina. Tinggalkan dan jauhi yang namanya bohong, Bu. Kalau bisa bohong itu dikurangi dosisnya, Bu. Ya. Kemudian kurangi dan jauhi sombong, Bu. Karena dengan ya zina, dengan bohong, dengan sombong, Allah tidak akan mengajak bicara ya pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan, tidak akan membersihkan dosa dan kesalahannya. Allah tidak akan melihatnya, Bu. Dan Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Silakan, Bu, ada yang ingin ditanyakan sampai sini?